Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan materi matematika wajib kelas 10. Semoga kalian tetap semangat dan selalu dalam kondisi sehat. Ibu ingatkan, materi-materi untuk matematika wajib akan selalu saya share di YouTube. Maka kamu harus melihat ya, sering-sering melihat. Apalagi bagi yang anak kecepatan, kita akan belajar cepat. Saya share materi-materi di sini. Kamu tinggal mempelajari dan mendengarkan keterangan saya. Jika ada materi yang tidak paham, bisa kamu tulis, kamu tanyakan langsung. Baiklah. Kali ini materi yang ingin Ibu sampaikan adalah fungsi rasional. Bentuk dari fungsi rasional yaitu Px per Qx, ini fungsi rasional. Jadi fungsi rasional itu ditulis Fx sama dengan P. Px per Qx. Px ini disebut pembilang ya, Qx disebut penyebut. Jadi di sini ada syaratnya, karena fungsi itu harus dipetakan dengan domainnya itu satu ya. Daerah asalnya itu harus mempunyai pasangan di daerah kodomain, maka syaratnya Qx tidak boleh sama dengan 0. Kalau di sini 0, maka tidak ada penyelesaiannya. Jadi untuk fungsi rasional itu ada syarat bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Itu harus hati-hati di situ untuk fungsi rasional. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikan fungsi rasional? Kita cari dulu ya. Kita cari dulu batasnya atau syaratnya bahwa Qx tidak boleh sama dengan 0. Itu untuk batas nanti domainnya. Terus langkah-langkah menggambar, bagaimana menggambar grafik fungsi rasional. Nah, cara menggambar fungsi rasional, langkah-langkahnya adalah 1. Menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menentukan asimptot tegak, datar atau asimptot miring. Yang keempat, menentukan titik balik. Yang kelima, menentukan interval-interval grafiknya. Itu langkah-langkah menggambar grafik rasional. Contoh, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2X plus 4 per X min 2. Nah, di sini domainnya berarti X tidak boleh sama dengan 2. Langkah yang pertama, menentukan koordinat titik potong dengan sumbu X. Koordinat titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya harus sama dengan 0. Karena Y-nya sama dengan 0, maka persamaannya seperti ini. 0 sama dengan 2X plus 4 per X min 2. Jadi ini berarti 2X plus 4 sama dengan 0. 2X sama dengan min 4, X sama dengan min 2. Jadi kita akan dapat titik koordinatnya min 2,0. Jadi kita gambar grafiknya di sini min 2,0 ini ya, min 2,0 seperti itu. Setelah itu langkah yang kedua. Nah, ini menentukan koordinat titik potong dengan sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Jadi ini kalau X-nya sama dengan 0, maka ketemu Y sama dengan min 2. Jadi koordinat titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 2. Ini ya, 0, min 2 di sini. Nah, sebelum kita menggambar grafik, kita harus mencari langkah yang ketiga dulu ya, yaitu menentukan asimptot tegak. Nah, untuk menentukan asimptot tegak ini, kita harus mencari penyebutnya disama dengankan 0. Jadi penyebutnya sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0.
X sama dengan 2. Jadi persamaan asimptot tegaknya adalah X sama dengan 2. Itu asimptot tegaknya. Sedangkan untuk menentukan asimptot datar itu kita lihat pada ini 2X per X, berarti ini ya, ini pangkatnya sama. Kalau sama itu tinggal kamu ambil koefisiennya saja. 2X koefisiennya 2 per 1X koefisiennya 1, berarti asimptot tegaknya itu, asimptot datarnya adalah 2 per 1. Jadi asimptot tegaknya Y sama dengan asimptot datarnya Y sama dengan 2. Ini asimptot itu apa sih? Asimptot itu didekati tak hingga, hanya didekati saja, tidak memotong. Yang tak hingganya itu ya, tidak memotong. Jadi asimptot itu ini asimptot Y sama dengan 2. Terus ini Y sama dengan 2, di sini X sama dengan 2 juga ya, ini X sama dengan 2. Jadi itu, nah ini asimptotnya kita gambarkan dengan garis putus-putus. Ini, nah ini asimptotnya. Nah kita tinggal menggambarnya berarti ini asimptot ini tidak tersentuh sampai tak hingga, itu hanya mendekati saja seperti ini, set gini ya. Terus sampai memotong ini seperti ini. Nah ini ya, ini nanti seperti itu. Nah sebelum itu kita harus mengecek dulu untuk gambar di sini. Sini juga ada nih gambarnya nanti. Nah seperti itu ya. Untuk ngecek ini berarti kita menentukan langkah yang kelima, menentukan beberapa titik yang dilalui grafik. Yang pertama untuk X sama dengan min 6 kita cari. Nah seperti ini ya, kita cari, kita ambil dulu untuk X sama dengan min 6, berarti hasilnya kita masukkan min 6, X nya ganti min 6, kita masukkan seperti ini. Nah nanti kita dapat seperti ini ya, jadinya ini grafiknya ya, X 4,6, 10,3. Jadi kita ambil titik-titik di sebelahnya ini asimptot tadi, di daerah asimptot itu, biar kita bisa gambar gitu. Asimptotnya seperti itu. Lalu contoh soal berikutnya yaitu gambarlah grafik fungsi rasional berikut ini. Nah sekarang kalau dengan kuadrat rasional Y sama dengan 2X kuadrat min X min 6, contohnya per X plus 3. Berarti langkah pertama menentukan titik potong dulu dengan grafik, yaitu titik potong dengan sumbu X, Y nya sama dengan 0, maka akan kita dapat Y sama dengan 2X kuadrat min X min 6 per X plus 3 sama dengan 0. Nah sekarang kita faktorkan ini ya. Pada fungsi kuadrat sudah Ibu jelaskan cara memfaktorkan, kita dapat seperti itu. Kita dapatlah X sama dengan min 3 per 2, X sama dengan 2. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah min 3 per 2, 0 dan 2,2. Selanjutnya kita tentukan titik potong dengan sumbu Y, berarti X nya sama dengan 0. Nah, kita dapat min 2, ini Y sama dengan 0. Kita masukkan 0-nya di sini, kita dapat Y sama dengan min 2. Jadi titiknya nanti, titik koordinatnya 0, min 2. Titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 2. Kita simpan langkah selanjutnya. Menentukan asimptot tegak dan asimptot miring. Nah tadi asimptot tegaknya sudah, asimptot tegak yaitu penyebutnya harus sama dengan 0. Berarti asimptot tegaknya X sama dengan min 3. Untuk asimptot miring, karena ini tidak punya asimptot datar ya. Kalau sudah punya asimptot miring, tidak punya asimptot datar. Untuk menentukan asimptot miring itu seperti ini. 2X kuadrat min X min 6 kita buat seperti ini. Setelah itu ini
Ini kan artinya misalnya 2x kuadrat min x min 21 min 6. Ini bisa saya tulis secara biasa, yaitu terputus ya, 2x kuadrat per x plus 3 dikurangi x plus per x plus 3 dikurangi 6 per x plus 3, kan gitu, digabung, penyebutnya sama, digabung seperti ini. Nah, sekarang kita buat seperti ini dulu. Nah, jadi ini bisa dibagi, x plus 3 dan x plus 3 bisa dicoret ini ya. Ini tinggallah 2x min 7 ditambah 15 per x plus 3. Ini hasilnya ini. Jadi yang kita ambil asintutnya adalah 2x min 7. Ini asintut miringnya. Nah, ini asintut miringnya ini. Setelah itu kita bisa juga mencari asintut miring dengan membagi porogapit ini ya. Seperti porogapit ini. Nah, jadi asintut miringnya ini Y sama dengan 2x min 7 ya. Kita dapat asintut miring itu dengan membagi porogapit. Nah, seperti ini. 2x kuadrat min x min 6 dibagi dengan x plus 7. Langkahnya berarti 2x kuadrat dibagi x. 2x di sini. Nah, di sini 2x, setelah itu kita kalikan 2x kali x. Berarti hasilnya adalah 2x kuadrat, terus 2x kali 3 hasilnya 6x. Jadi kita seperti ini. Setelah itu kita kurangi seperti porogapit biasa itu. Nah, hasilnya min 7x min 6. Setelah itu min 7x dibagi x. Hasilnya min 7. Nah, min 7 kali ini min 7x min 21. Nah, sisanya adalah 15. Berarti sisanya 15 per x plus 7 sama. Nah, yang kita ambil untuk asintut miringnya hanyalah 2x min 7 ini asintut miringnya, jadi berupa garis. Nah, persamaan linear sudah ya, fungsi linear itu ini. Hasilnya merupakan fungsi linear. Nanti kamu sudah paham cara gambarnya. Jadi ini gambarnya fungsi linear gitu. Setelah itu kita harus menentukan interval-interval yang melalui kurva itu. Nah, caranya seperti ini. Jika ini fx ini lebih dari 0, maka ini ya. Ini insya Allah sudah bisa. Ketidaksamaan kuadrat kemarin sudah Ibu jelaskan. Nah, cek daerah. Ini setelah itu ingat di sini x plus 3 ini kita buat seperti ini. Hasilnya terus setelah itu kita gabungkan. Nah, ini fx. Ini ya, dengan catatan x plus 3-nya, setelah itu kita gabungkan hasilnya ini. Min plus ini ya. Ini nanti fungsinya untuk menggambar grafiknya. Menentukan titik balik. Untuk menentukan titik balik, kita buat Y sama dengan seperti ini ya. XY plus 3Y ini. Kita kalikan Y dengan X plus 3. Jadilah ini, kita buat seperti ini. Setelah itu kita buat, nah ini 2X kuadrat min 1 plus Y ini sebagai B. Min 6 plus 3Y ini sebagai C. Nah, ini karena kita menentukan titik balik, berarti kita harus menentukan syarat mempunyai ini ya, harus sama dengan atau lebih dari D-nya. D-nya lebih dari atau sama dengan 0. D itu B kuadrat min 4AC. Itu kita cari dulu seperti ini. Pembuat nolnya setelah ini kita ketemu. Lalu kita buat pembuat nolnya, kita pakai rumus ABC ya, yang tadi sudah kita terangkan kemarin. Nah, kita masukkan, ketemulah ini. Setelah itu kita masukkan Y-nya kan tadi yang ketemu min 2,1, kita masukkan ke persamaan kembali seperti ini. 1 plus Y di ini dapatnya 1,1X min 0,3 ya, sama dengan 0. Nah, ini kita buat persamaannya, kita cari D-nya sama dengan 0, maka X1 sama dengan X2. Hasil jumlah X1 ditambah X2 berarti min B per A. Ini tinggalin min B per
A. X1 kali X ini ya, karena X1 ini ketemulah X1 nya ini. Untuk Y sama dengan ini, jadi nanti Y ketemu min 2,1 dan X nya min 0,3 titiknya, min 0,3 dan min 2,1. Ini fungsinya sama seperti yang tadi. Nah, jadi titik baliknya sudah ketemu seperti ini. Lalu kita gambar grafiknya, silahkan digambar ya grafiknya. Setelah diketahui titik potongnya ini, terus titik potong dengan sumbu Y, asimptot tegaknya X sama dengan min 2, asimptot miringnya Y sama dengan 2X min 7 ya. Asimptot tegaknya sama dengan X sama dengan min 3 ini. Setelah itu interval pembentuknya, ini intervalnya antara ini dan X lebih dari 2 ini ya. Intervalnya itu yang kita ambil. Titik baliknya seperti ini, sudah dicari semua, tinggal kamu membuat grafiknya. Silakan dibuat grafiknya. Soal latihan. Silakan dikerjakan ya soal latihannya. Tadi gambar ya grafiknya. Langkah-langkahnya sudah, tinggal menghubungkan dari titik ke titik. Nah, ini juga latihannya 2 soal saja. Selamat mengerjakan. Ingat, kita tidak diwajibkan pintar, kita hanya diwajibkan belajar dan istiqomah. Tapi biasanya yang belajar dan yang istiqomah itu selalu jadi pintar. Tetap semangat. Semoga kalian bisa menerima apa yang Ibu jelaskan. Jika belum jelas atau belum paham, kalian bisa bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.